Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat saya yang selalu sehat dan bahagia. Ini ada berita menarik yang perlu kita renungkan untuk kita sebagai bangsa ya. Nah, saya ambil judul begini. Ini namanya politik uang ya, rugikan rakyat. Artinya begini, politik uang yang dilakukan oleh para elit ya, itu ternyata sangat merugikan kita sebagai rakyat ya. Jadi begini dia beritanya, ekses dari politik uang yang membuat pilkada Barito Utara, ini terjadinya di Kalimantan Tengah ya, harus diulang, membuat kian lama warga memiliki pemimpin daerah. Artinya karena diulang jadinya ya, ini sudah 2 kali ya. Dulu yang pertama diulang, yang kemarin tanggal 14 Mei ya, ternyata setelah diulang terjadi kecurangan. Nah, Masya Allah, ini rakyat kita sebagai rakyat harus kritis ya, seperti ini ya. Bayangkan ya, tanggal 14 Mei kemarin MK memutuskan untuk mendiskualifikasi ya semua pasangan calon pilkada Barito Utara, yakni pasangan calon nomor urut 1 Gogo Purman Jaya Hendro Nakalilo dan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Gunati dan Nadal Syah Sastrajaya. Artinya yang dulu ada persoalan, kemudian PSU pilih pemilihan ulang kembali ya, ada namanya pungutan suara ulang ya. Setelah kemarin diulang yang 2 hari, terjadi money politik atau kecurangan ya, politik uang. Ini Masya Allah. Ya Allah, coba ya saya bacakan. MK menemukan adanya pembelian suara ya, ini suara yang dibeli nih rakyat, beli suaranya kamu memenangkan pasangan, untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 dengan nilai sampai 16 juta untuk satu pemilih. Waduh, luar biasa ya, mana nggak menggiurkan ya, satu pemilih ya. Tapi di sini bukan semuanya, saya khawatir mungkin dalam beberapa TPS ya. Jadi mereka berani mengumbar dana. Bayangin 16 juta untuk satu suara. Masya Allah. Bahkan terdapat saksi yang menerima total uang 64 juta untuk satu keluarga. Satu keluarga ini tak kasih 64 juta, milih saya semua. Masya Allah. Ini yang hancur negeri ini kalau seperti ini semua ya. Jadi dan di lain pihak ada juga pasangan nomor urut 1 dengan cara memberikan uang kepada para pemilih sampai dengan 6,5 juta untuk satu pemilih. Dan nah ini nih menarik, dan dijanjikan umroh apabila mereka menang. Saya nggak tahu hukumnya umrohnya ini, umroh halal nggak ini ya, karena umroh berbasis sogoan. Masya Allah, pusing ya. Jadi akhirnya MK meminta PSU digelar lagi paling lambat 90 hari, artinya 3 bulan lagi. Subhanallah. Inilah bangsa kita, sebagian lah bangsa kita, rakyat kita selalu mudah dibeli, akhirnya membuat rakyat sendiri yang sakit, yang akhirnya keteteran ya. 30 sampai berarti ini berapa bulan, berapa tahun nih, 1 tahun lebih tidak ada pemimpin di daerah itu, dan akhirnya para petani jungkir balik kuming karena susah mendapatkan pupuk, karena nggak ada keputusan bagaimana bangunan tanahnya, tidak ada pembangunan jalan dan segalanya ya. Ini merepotkan. Nah, pernyataan dari anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi Perludem Titi Anggreni kemarin Kamis ya, mengatakan bahwa putusan MK yang mendiskualifikasi semua calon pilkada Barito Utara karena politik uang harus menjadi pelajaran berharga bagi semua elemen, termasuk kita pusing gitu ya, pusing sekali ya. Nah ini teman-teman,
Bagaimana kalau kita selalu dikadalin oleh elit politik seperti itu? Ya, bayangin. Udah, pokoknya ngerikan. Negeri ini mengerikan kalau situasi seperti itu terus. Ya, putusan MK Barito Utara menjadi pelajaran politik yang sangat penting bahwa pembelian suara adalah, pembelian suara nih, yang beli suara kalian nih, ya, itu dikatakan bahwa itu adalah kejahatan berat terhadap demokrasi sehingga tidak boleh ditoleransi. Kejahatan berat demokrasi itu kalau Anda menerima uang, menerima suap. Catat ya. Kalau Anda bagian dari itu adalah Anda salah satu perusak bangsa negeri ini, dan anak cucu Anda termasuk Anda rusak karena Anda menerima suap ini. Ngeri gak? Ngeri. Pusing ya. Nah, tapi juga yang terus diperhatikan adalah pengelola pemilu ini juga harus ada evaluasi ya. TPU-nya itu juga tidak hanya sekedar untuk seperti menata administrasi, tapi juga bisa membangun kesadaran dan moralitas dalam berdemokrasi. Jadi KPU itu punya tugas memberikan kesadaran moral terhadap rakyat bahwa terima uang itu hukumnya tidak boleh, ya, harus dijerat. Ya, itu Bawaslu juga demikian, harus punya eksekusi yang benar, harus cara yang baik. Bagaimana supaya mikirin supaya rakyat tidak terima uang itu, mikirin supaya takut, ya, tidak pada ad hoc saja. Ini penting. Bawaslu juga begitu. Ini aneh, negeri aneh ya, negeri aneh, tidak ada perbaikan sama sekali selama kurang lebih setelah reformasi. Pusing ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian dan sahabat saya yang selalu sehat dan bahagia, tolong, ini sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Ketika Anda menerima suap, itu ternyata menyengsarakan anak cucu Anda ke depan, dan Anda menjadi andil. Saya nggak tahu nanti Anda ditagih di sana di alam baka ya oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah SWT atas perbuatan Anda itu. Nah, saya mengajaklah, peristiwa ini jangan kita ikuti, dan sebaiknya kita justru menjadi pengawas. Jangan besar-besar, mulai dari keluarga Anda sendiri. Anda amati, Anda sarankan, Anda terus kaji bahwa nerima uang itu hukumnya merusak demokrasi, suatu kejahatan demokrasi yang sudah luar biasa di negeri ini. Nah, ini berita yang saya ambil dari Kompas tanggal 16 Mei 2025, hari Jumat ini, untuk saya sajikan nanti siang hari ini pada Anda semua. Saya kira itu, kalau Anda menarik dengan ide saya ini, tolong kasih komen oke, dan Anda atau Anda kasih tanda love supaya saya bersemangat untuk cari konten-konten yang cocok untuk negeri ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.